Halo semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Prediksi Grimsby Town versus Manchester United. Grimsby Town dan Manchester United akan berjumpa pada putaran kedua Carabao Cup 2025-2026. Pertandingan EFL Cup antara Grimsby Town versus Manchester United ini dimainkan di Blundell Park. Pertandingannya akan kick-off Kamis, 28 Agustus 2025, jam 2 WIB, live streaming di video. Grimsby tengah menantikan salah satu laga paling bersejarah mereka dalam beberapa dekade. Klub kasta keempat ini akan menjamu MU, lawan yang terakhir mereka hadapi pada 1948. Partai di Blundell Park tersebut menjadi kesempatan langka untuk melangkah ke putaran ketiga sekaligus menorehkan cerita baru. Keberhasilan menyingkirkan Shrewsbury Town di babak pertama menghadiahkan Mariners sebuah duel impian melawan raksasa Premier League. Meski MU kini tak lagi segara masa lalu, bagi Grimsby, momen ini tetap bernilai spesial. Dukungan penuh dari tribun kandang diyakini bakal menjadi energi tambahan bagi tim asuhan David Artell. Rasa percaya diri pun tinggi menyelimuti tuan rumah. Mereka belum tersentuh kekalahan dalam 6 laga awal musim, mengoleksi 11 poin dari 5 partai League 2, serta menjadi salah satu tim paling subur di kompetisi. 3 kemenangan kandang beruntun semakin mempertegas kekuatan Blundell Park sebagai benteng yang sulit ditembus. Di kubu seberang, MU masih mencari bentuk terbaik. 2 pertandingan awal Premier League hanya menghasilkan 1 poin, sebuah start yang jauh dari ekspektasi. Ruben Amorim butuh kemenangan untuk memulihkan moral skuadnya, apalagi rekor tandang mereka cukup rapuh dengan hanya 2 kemenangan dari 13 laga terakhir. Masalah kebugaran juga akan jadi faktor penting. Grimsby tak bisa memainkan Jason Svantorson dan Sam Lavelle karena cedera, tapi masih memiliki Jose Cabia yang sedang tajam dengan 4 gol musim ini. Dari sisi MU, rotasi pemain kemungkinan besar terjadi. Benjamin Sesko berpeluang tampil sejak menit awal, sementara Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo disiapkan untuk memperkuat lini tengah. Peluang juga terbuka bagi nama muda seperti Tyler Fredrickson untuk mencicipi panggung besar, sedangkan Andre Onana diprediksi kembali menjaga gawang. Absennya Noussair Mazraoui dan Lisandro Martinez tentu terasa, tapi secara kedalaman skuad, MU tetap jauh lebih unggul dibandingkan tuan rumah. Mimin memprediksi laga Grimsby Town versus Manchester United akan dimenangkan Setan Merah dengan skor 0-3. Manchester United diambang kesepakatan dengan Senne Lammens. Manchester United kembali memanaskan bursa transfer dengan manuver tak terduga. Di tengah keraguan yang terus menyelimuti posisi penjaga gawang, Setan Merah dikabarkan hampir mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper muda Belgia, Senne Lammens. Kabar eksklusif dari pakar transfer Fabrizio Romano ini mengindikasikan bahwa United bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan sang pemain, menyadari adanya ancaman minat dari klub-klub top di Prancis dan Italia. Langkah United untuk merekrut kiper baru tak bisa dilepaskan dari performa yang kurang meyakinkan. Kekalahan 1-0 dari Arsenal pekan lalu menjadi sorotan, di mana Andre Onana dicadangkan dan digantikan oleh Altay Bayindir yang melakukan kesalahan fatal. Kondisi ini memperkuat spekulasi bahwa staf pelatih tidak puas dengan opsi kiper yang ada, dan kini mencari sosok yang dianggap lebih cocok untuk mengamankan jaring gawang Old Trafford. Kehadiran Lammens, yang memiliki postur ideal 190 cm, diharapkan bisa memberikan stabilitas dan persaingan internal yang lebih sehat. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, Senne Lammens menunjukkan potensi luar biasa. Berasal dari Akademi Klub Brugge, ia bergabung dengan Antwerp pada tahun 2023 dengan kontrak jangka panjang. Performanya yang solid membuat ia dipanggil ke timnas senior Belgia pada Maret lalu. Kualitasnya yang telah diakui di level nasional menunjukkan bahwa ia bukan sekadar rekrutan pengisi bangku cadangan, melainkan investasi strategis untuk masa depan United. Dengan bursa transfer yang akan segera ditutup pada 1 September, United berada dalam perlombaan melawan waktu. Jika berhasil mendaratkan Senne Lammens, kepindahan ini akan menciptakan gelombang kejut di ruang ganti. Kedatangannya tidak hanya menempatkan tekanan pada Bayindir, tetapi juga berpotensi mengakhiri kesempatan Onana untuk kembali menjadi kiper utama. Keputusan merekrut Lammens menunjukkan bahwa United bertekad untuk menyelesaikan masalah kiper mereka dan bergerak proaktif sebelum terlambat. Sudah sepakat secara personal, Højlund tinggal tunggu waktu gabung Napoli. Tinggal menunggu waktu bagi Rasmus Højlund bergabung ke Napoli. Striker Manchester United itu diberitakan sudah mencapai kesepakatan personal dengan manajemen Il Partenope. Gara-gara cedera yang menimpa Romelu Lukaku di mana striker asal Belgia ini harus absen hingga 3-4 bulan,
Napoli bergerilya mencari striker baru sebelum ditutupnya bursa transfer musim panas 2025. Radar tim asuhan Antonio Conte pun mengarah kepada Rasmus Højlund, yang memang ingin didepak oleh Manchester United pasca merapatnya Benjamin Sesko ke Old Trafford. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Sky Sport Italia, manajemen tim Naples Biru sudah mencapai kesepakatan personal dengan striker asal Denmark tersebut. Højlund diberitakan setuju dengan gaji sebesar 4,5 juta euro per tahun yang ditawarkan Il Partenope. Upah tersebut merupakan kenaikan dari apa yang diterimanya bersama MU, di mana bayarannya di Old Trafford cuma sebesar 2,8 juta euro per musim. Skema perekrutan Højlund ini sendiri nantinya adalah peminjaman selama 1 musim hingga 30 Juni 2026, dan barulah di tahun depan Napoli wajib untuk mempermanenkan statusnya di Stadion Maradona. Soal berapa nominal transfernya, baik kubu tim Naples Biru dan Setan Merah sekarang sedang mendiskusikannya. Sky Sport Italia mengklaim kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat dan hanya tinggal menghitung waktu Højlund kembali merumput di Serie A. Sebelum bergabung dengan MU di tahun 2023, Højlund pernah berseragam Atalanta selama 1 musim. Di Serie A musim 2022-23, striker asal Denmark tampil sebanyak 32 kali dengan sumbangsi 9 gol plus 2 assist. Jadon Sancho masih jadi prioritas Roma, George alternatif potensial. Direktur AS Roma, Frederick Massara, dikabarkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan proses kepindahan Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas tahun ini. Frederick Massara terbang ke London untuk mengadakan pertemuan krusial yang dapat menentukan nasib transfer Giallorossi. Ia dilaporkan akan bertemu dengan perwakilan Jadon Sancho dari Manchester United dan Tyrique George dari Chelsea, 2 pemain yang secara kebetulan berbagi agen yang sama. Menurut Football Italia, pertemuan ini digelar untuk menyelesaikan situasi kedua pemain tersebut secara langsung. Meskipun Massara sempat menyatakan bahwa negosiasi dengan Jadon Sancho hampir batal karena kurangnya motivasi dari sang pemain, saga ini tampaknya belum usai. Pelatih Gian Piero Gasperini masih terus mendesak Roma untuk meyakinkan pemain internasional Inggris tersebut. Sancho sendiri belum memberikan jawaban pasti, baik ya maupun tidak, yang mulai menimbulkan kejengkelan di staf Roma. Namun, kehadiran Massara secara langsung di London menunjukkan upaya terakhir untuk meyakinkan Sancho agar menerima tawaran dari Giallorossi. Sementara itu, Massara juga merencanakan pertemuan dengan pihak Chelsea untuk membahas Tyrique George. Pemain berusia 19 tahun ini dianggap sebagai alternatif potensial jika Sancho terus menunda keputusannya. George adalah produk akademi Chelsea yang sangat berbakat, mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Ia telah mewakili Inggris di berbagai level usia muda, menunjukkan potensinya yang besar. Keputusan Roma untuk mengejar Jadon Sancho dan George secara bersamaan menyoroti kebutuhan mendesak mereka akan penyerang sayap kreatif. George, dengan profilnya yang menjanjikan, bisa menjadi investasi jangka panjang, sementara Sancho menawarkan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di level tertinggi. Kedua pergerakan ini menunjukkan bahwa Roma tidak hanya fokus pada satu target, tetapi juga memiliki rencana cadangan yang solid untuk memperkuat skuad mereka di bawah arahan Gasperini. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.